Salam sehat, salam bahagia. Saya Agus Sinaga, peserta pelatihan kepemimpinan administrator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Angkatan Pertama tahun 2021 Kelompok 1. Pada kesempatan ini, aksi perubahan yang saya lakukan adalah pelayanan pendidikan menuju Sumatera Utara bermartabat berbasis Android atau yang kita sebut dengan Apel Diktat, yaitu aplikasi pelayanan pendidikan bermartabat. Untuk program jangka pendek, aksi perubahan dengan Apel Diktat ini kita fokuskan kepada pengembangan kewirausahaan pada satuan pendidikan jenjang SLB, SMA, dan SMK negeri dan swasta secabang Dinas Lubuk Pakam, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya aplikasi pelayanan pendidikan bermartabat ini, maka proses percepatan pengembangan kewirausahaan pada satuan pendidikan jenjang SLB, SMA, SMK, negeri, dan swasta secabang Dinas Lubuk Pakam, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dapat tercapai. Fungsi dan manfaat Apel Diktat pada pengembangan kewirausahaan adalah: yang pertama, pendataan awal kondisi kewirausahaan pada masing-masing satuan pendidikan. Dengan pendataan awal ini, maka kita dapat melihat secara database bagaimana kesiapan, bagaimana sarana, bagaimana guru, bahkan program dan jenis pengembangan kewirausahaan yang dilaksanakan di sekolah dapat kita lihat datanya secara menyeluruh. Yang kedua, dengan fitur baseline, maka data awal kewirausahaan dapat diproses dengan hasil indeks kewirausahaan dengan nilai 1 sampai dengan 4. Dengan adanya indeks kewirausahaan pada setiap jenjang pendidikan SLB, SMA, SMK, negeri dan swasta secabang Dinas Lubuk Pakam, maka kita dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan kewirausahaan di sekolah tersebut. Adapun indeks kewirausahaan ini kita ukur berdasarkan 6 dimensi. Dimensi pertama, program dan jenis kewirausahaan. Pada kondisi dimensi 1, maka aplikasi akan melihat dan mendata apa-apa saja program, bidang, dan jenis kewirausahaan pada setiap sekolah. Dengan adanya program dan jenis kewirausahaan secara database, maka kita dapat melihat program dan jenis kewirausahaan yang sesuai untuk dilakukan pada satuan pendidikan sesuai dengan kondisi muatan lokal, sarana maupun sumber daya manusia guru yang ada pada satuan pendidikan tersebut. Dimensi kedua, pasar atau marketplace. Dengan adanya pengembangan kewirausahaan, kita berharap bahwa masing-masing sekolah sudah memiliki produk, barang, dan jasa. Apakah produk barang jasa ini telah ada pasar tetap
secara manual ataupun secara online. Dengan adanya fitur pasar marketplace ini, maka kita akan membangun marketplace pada sekolah-sekolah yang sudah layak dari sisi produk, barang, dan jasa. Atau dari pasar yang manual, kita akan bergeser ke pasar berbasis online. Dimensi ketiga, produk, barang, jasa, dan soft skill. Dengan adanya dimensi ketiga ini, maka Apel Diktat akan mengukur jenis produk, barang, dan jasa yang telah dikembangkan dan dihasilkan oleh masing-masing satuan pendidikan, termasuk soft skill bagi jenjang SMA, bahwa pengembangan kewirausahaan adalah bagian dari bagaimana membangun jiwa kewirausahaan bagi peserta didik supaya dapat mengambil keputusan, dapat mencari solusi dari persoalan-persoalan yang ada dan menjadi anak bangsa yang bekerja keras. Dimensi keempat, pihak ketiga atau mitra kerja. Fitur ini akan mengukur sejauh mana pihak sekolah atau satuan pendidikan melakukan kerjasama atau bermitra dengan pihak ketiga. Apakah dalam bentuk kerjasama sebagai inkubator, sebagai tenaga ahli, atau sebagai mitra untuk mencari pasar daripada produk tersebut. Kita harapkan bahwa masing-masing sekolah harus memiliki pihak ketiga atau mitra kerja dalam bentuk kerjasama. Dimensi kelima, guru. Pada dimensi kelima ini, Apel Diktat akan mengukur berapa jenis guru yang dibutuhkan sesuai dengan bidang atau jenis kewirausahaan yang ada pada satuan pendidikan. Berapa guru yang telah mengikuti pelatihan yang bersertifikat terkait kepada pengembangan kewirausahaan. Dimensi 6, sarana kewirausahaan. Fitur ini akan mengukur sarana khusus untuk pengembangan yang ada di satuan pendidikan. Yang berikutnya adalah hasil indeks kewirausahaan menjadi acuan untuk melaksanakan pelatihan pengembangan kewirausahaan bagi guru. Dari hasil indeks ini, kita mengetahui bahwa untuk pengembangan sumber daya manusia guru akan perlu dilakukan pelatihan yang berjenjang sehingga guru-guru tersebut memiliki kompetensi, kualifikasi terkait kepada bidang dan jenis kewirausahaan yang dikembangkan pada satuan pendidikan. Advokasi atau pendampingan. Melihat kondisi saat ini masih COVID-19, maka advokasi atau pendampingan ini kita lakukan pada saat pelatihan dengan program coaching dan mentoring. Sehingga pada saat diklat, guru-guru yang diberikan pelatihan akan didampingi oleh coach maupun pelatih. Sehingga nanti setelah selesai melaksanakan pelatihan tersebut, guru-guru sudah siap untuk melakukan pameran. Yang berikutnya, fitur pameran virtual. Kondisi saat ini, kondisi COVID-19, tidak mungkin melakukan pameran secara offline. Namun, pameran ini wajib kita lakukan karena dengan adanya pameran, maka uji publik untuk produk, barang, dan jasa, dan kita ingin melihat bagaimana produk dan jasa ini diminati dan dikenal oleh masyarakat luas. Namun, untuk kondisi saat ini, pameran yang kita lakukan adalah dalam bentuk pameran virtual. Asesmen kewirausahaan dengan hasil sertifikat. Fitur ini nanti akan melakukan penilaian indeks kewirausahaan
yang dimiliki oleh satuan pendidikan, sehingga nanti hasil asesmen ini sekolah akan mendapatkan nilai dan sertifikat dengan level bintang 1 berkarya, bintang 2 mandiri, bintang 3 tangguh, dan bintang 4 hebat. Setelah melakukan asesmen, maka program lanjutannya adalah melaksanakan advokasi berkelanjutan untuk pengembangan kewirausahaan dalam hal legalitas produk serta marketplace. Dengan adanya legalitas produk serta marketplace, maka ini menjadi ukuran pada satuan pendidikan tersebut sudah melaksanakan pengembangan kewirausahaan dan sudah menjadi pengembang kewirausahaan dengan level 4 atau bintang 4 yang kita kasih kategori menjadi sekolah hebat di dalam pengembangan kewirausahaan. Dengan adanya apel diktat ini, maka kita berharap proses percepatan pengembangan kewirausahaan pada satuan pendidikan jenjang SLB, SMA, SMK dapat terlaksana. Dan semoga dengan adanya apel diktat ini dan program pengembangan kewirausahaan sudah terwujud di satuan pendidikan, maka akan menghasilkan anak bangsa yang kreatif, mandiri, dan memiliki karakter yang hebat. Demikian paparan singkat aksi perubahan yang telah saya laksanakan sebagai persyaratan di dalam mengikuti program pelatihan kepemimpinan administrator yang dilaksanakan oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2021. Semoga apel diktat ini, aksi perubahan ini menjadi sebuah program untuk melaksanakan proses percepatan pengembangan kewirausahaan pada satuan pendidikan sehingga menghasilkan anak bangsa generasi emas yang kreatif, mandiri, dan memiliki perilaku yang hebat. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi, hormat saya.